Setelah 1 minggu kami menundukkan kepala kami kepada dunia ini. Di hari peristirahatan, di minggu pertama, di bulan yang baru, di bulan Oktober ini, kiranya kami boleh menengadah kepada Tuhan, supaya kami boleh kembali disegarkan. Terlebih lagi seperti pujian yang kami naikkan, kami boleh dipenuhi dengan roh-Mu, supaya kami kuat menjalani hari-hari sepanjang kehidupan kami. Di tengah-tengah pergumulan yang masih ada, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai orang Kristen yang sejati, bukan hanya sebagai Kristen di KTP kami. Tuhan, berfirman-Lah melalui hamba-Mu yang hina ini, kiranya Tuhan yang dipermuliakan, dan kami semua semakin hari semakin dipenuhi oleh roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur bisa memasuki bulan Oktober di minggu yang pertama, bersama-sama dengan kesehatan, dengan kekuatan dan anugerah Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, seorang artis tidak sempat melewati minggu pertama. Ya, kita tahu dia ada masalah di bagian jantungnya karena dia berpikir masih mau merencanakan untuk jalan-jalan ke Jawa Timur, ke Malang dan sebagainya. Itu yang saya baca dari berbagai berita. Tapi kalau saudara diberikan anugerah hari demi hari melewati berbagai situasi kondisi, sampai satu waktu kita pun harus juga berjumpa dengan Tuhan, yakinkanlah diri saudara dan saya bahwa kita selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu yang jauh lebih penting ketimbang segala situasi yang kita boleh terima dari dunia ini. Karena saya sudah melihat orang-orang yang menerima banyak pun dari sisi materi, yang dia bisa nikmati cuma sedikit. Dia nggak bisa menikmati satu bakul nasi dengan begitu banyak sayur, daging, samcan dan sebagainya, nggak bisa. Cuma satu piring. Kemarin waktu ada rapat makan itu nasi campur, aduh porsinya besar sekali ya. Dengan perjuangan habis juga. Maksudnya kantong nasi kita terbatas. Jadi kalau kita bisa menikmati hari demi hari, kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari ini temanya adalah dari Efesus pasal 5, dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya mau memulai, kata dipenuhi itu sebetulnya berlatar belakang dengan kota Efesus yang penduduknya memang terkenal suka mabuk-mabukan. Sekarang untuk bisa mabuk nggak terlalu mahal. Karena ada minuman soju, slide tolong, ada minuman soju dari Korea, itu harganya ternyata nggak terlalu mahal dan dijual bebas. Bahkan sudah mendunia, bukan hanya di Korea saja. Kita kenal whisky, vodka, brandy, angker bir dan yang lainnya yang mengandung alkohol. Dan soju ini, minuman soju ini, jadi sebetulnya minuman sosial bagi orang Korea kalau dia menikmati sebuah kesuksesan, selebrasi perayaan itu bisa sama-sama minum soju. Dalam kandungan tertentu nggak ada masalah. Tetapi kalau kandungannya diminum terlalu banyak, akhirnya yang sebetulnya ingin merayakan sukacita keberhasilan dengan minum soju tadi, yang minuman beralkohol tadi, bukannya malah mendatangkan kebaikan, karena saya baca berbagai artikel, soju ini sebetulnya kalau diminum dengan kandungan tertentu tidak terlalu banyak, bisa membuat kita sehat. Orang Korea bisa sehat dan saya yakin
orang yang minum alkohol dalam jumlah yang terbatas seperti minum wine, anggur juga jadi kesehatan. Tapi persoalannya adalah soju ini bisa kandungannya sampai 45%. Kalau Bapak Ibu beli wine, beli anggur kan ada ditulis, ada yang 8%, ada yang 11, ada yang 12, 14, 15, mungkin ada yang makin tinggi. Nah soju ini walaupun murah dan bisa dicampur dengan berbagai flavor rasa buah-buahan atau apapun lah itu, bisa sampai 45%. Dan tidak jarang, artinya sering, orang bisa ketagihan dan akhirnya mabuk. Dan ketika mabuk, orang kadang tidak bisa lagi membedakan ini lagi ngomong apa. Ini namanya orang mabuk, ya. Ada jurnal yang ditulis oleh British Medical Journal mengatakan bahwa minuman beralkohol, minuman yang mengandung alkohol seperti tadi soju, vodka, whisky, bir atau semacamnya dapat meningkatkan rasa percaya diri pada manusia, pada orang yang meminumnya yang berusia 18 sampai 34 tahun. Jadi setelah minum itu yang ada alkohol, orang merasa lebih pede. Lebih pede. Jadi dia kalau belum minum belum pede. Nah, research dari jurnal inilah yang seringkali dipakai orang, maka kalau mau tampil atau apa, gue mesti mabok dikit gitu. Atau bukan mabok, mesti minum alkohol sedikit. Supaya aku lebih pede, sales lebih pede, jualan lebih pede. Nah, ini yang terjadi. Tetapi kesulitannya Bapak Ibu Saudara, ketika orang mulai meminum alkohol, kapan dia boleh berhenti dan kapan dia harus berhenti, itu yang susah. Betul? Banyak orang tanya sama saya, Pak boleh gak minum alkohol? Bolehkah minum bir? Bolehkah minum ini? Sebetulnya bukan soal boleh atau enggak bolehnya. Pada waktu kamu minum, motif kamu apa? Dan yang kedua, apakah kamu bisa mengendalikan diri? Kenyataannya, survei membuktikan orang-orang yang seringkali dengan motif yang sebetulnya baik bisa terjebak, akhirnya mabuk. Istilah mabuk itu istilah sebetulnya pikiran seseorang dikuasai oleh alkohol, itu mabuk. Jadi pikirannya dikuasai oleh alkohol. Sekarang ketika kita membaca Paulus tulis surat kepada orang-orang Kristen di Efesus, ternyata orang-orang Efesus itu sering bergaul dengan orang-orang yang suka mabuk. Kenapa suka mabuk? Karena di sana ada dewa mabuk. Kita pikir dewa mabuk itu jurusnya siapa? Jackie Chan. Dulu waktu kita nonton film ada jurus dewa mabuk. Wah, dia kalau mau berantem mau kungfu, maka dia mesti mabuk dulu. Kalau dia sudah mabuk, maka dewa mabuk masuk ke dalam diri dia, maka dia bisa acting, bisa berkelahi kungfu dengan prima dan dia menang. Nah, ternyata di abad pertama, di pemerintahan Romawi pada waktu itu, orang-orang Efesus terkenal suka mabuk karena memang ada festival, ada tradisi kamu bisa mabuk-mabukan supaya dewa mabuk yang namanya Bacchus bisa disenangkan. Jadi untuk menyenangkan dewa, namanya dewa mabuk, mari kita mabuk. Kalau sudah mabuk, maka dibarengi dengan tindakan asusila, seks bebas, mabuk-mabukan, mau buat apa aja boleh. Kenapa? Lagi mabuk. Dulu waktu kita buat ibadah di Kartini, saya bilang ini yang belum mandi, yang belum apa, yang bau bir, yang bau bir bintang, bir bulan atau bir apa lagi, jangan masuk. Kenapa? Jemaat sebelahnya pada bilang, waktu kita buat ibadah di homeless service, Pak semalam habis mabuk, kita ketemuinnya di selokan, lagi mabuk. Jadi orang mabuk bisa tidur di selokan, pagi-pagi dibawa ke gereja. Ini maksudnya apa? Nah, ini yang saya mau sampaikan. Dari bagian ini, maka ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus sudah membaptis. Roh Kudus sudah melahirbarukan saudara dan saya. Seperti orang-orang Kristen.
Maka ketika sudah lahir baru, sudah di istilah lain dibaptis oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus memberikan keselamatan, maka orang itu pikirannya, hatinya harus terus-menerus berjalan dan dipenuhi. Mari kita lihat yang pertama, dipenuhi Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Anggur menimbulkan apa? Waduh Pak, ntar kita minum anggur loh Pak. Menimbulkan hawa nafsu. Kalau dalam jumlah yang sudah over, alkohol menguasai seseorang, tadi dewa anggur itu, dewa Bacchus itu yang membuat orang mabuk karena alkoholnya kelebihan. Tapi dalam jumlah yang sedikit, maka Paulus berkata kepada Timotius, minumlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu sering terganggu. Jadi anggur ternyata pada waktu zaman Rasul Paulus bisa membuat pencernaan masalah yang dihadapi oleh Timotius bisa diatasi dengan anggur. Jadi ketika dikatakan di sini jangan mabuk oleh anggur. Anggur yang difermentasi yang jadi wine itu bisa memabukkan. Tapi anggur juga lambang sukacita. Maka ketika kita membaca di sini, tadi kita sudah membahas tentang dewa Bacchus, ini festival, perayaan, celebration, supaya orang bersukacita. Tapi waktu pemerintah Romawi mengadakan pesta dengan wine, tidak ada wine yang cuma sedikit, harus mabuk. Karena memang untuk menghormati dewa Bacchus, dewa mabuk. Di bagian ini menarik di slide berikutnya, kata yang dipakai di sana, kalau kamu tidak boleh mabuk oleh anggur, maka kamu harus penuh dengan roh. Kalau orang Kristen penuh dengan roh, artinya pikirannya, hatinya dipenuhi oleh roh Tuhan, oleh Roh Kudus. Kata penuh itu kalau saudara menyelidiki dalam bahasa aslinya, di sana pakai tensisnya pasif, present, imperatif. Apa itu Pak? Maka saya jelaskan. Pasif itu artinya kata penuh, plerouste itu artinya penuh. Penuh itu pasif bentuknya. Kenapa? Karena orang tidak bisa, tadi saya ngobrol dengan istri dulu ada ibadah-ibadah tertentu. Siapa yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Coba kursi-kursi tolong dibereskan. Kenapa? Bentar lagi jatuh. Kalau jatuh nanti kepalanya bisa kena kursi. Bahaya. Jadi pada beres-beres. Lalu pendetanya tiup. Semuanya penuh. Terus pada jatuh. Blok, 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 blok. Terus kursi-kursi cepet-cepet dilipat. Terus ada orang yang takut. Aduh, gua ntar kalau jatuh, nih ban siapa ya? Jangan belakang gua, ntar kamu ketiban saya udah mau penuh dengan Roh Kudus. Kursi-kursi dibereskan, lipat pinggir, taruh pinggir. Belakang kalau perlu kasih bantal. Supaya waktu aku jatuh, kepala aku jangan kena lantai, minimal karpet. Bapak Ibu Saudara, istilah penuh ini bukan seperti itu. Karena penuh ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa diperintah karena Dia Allah. Kalau Allah bisa diperintah oleh manusia, Dia bukan Allah. Dia namanya hamba. Dia namanya kacung. Tapi kalau Dia Tuhan, Dia Kurios, Dia Lord, maka kita mesti hormat sama Dia, sama Tuhan kita. Maka kata pertama pasif, artinya kita menerima. Ini Roh Kudus yang berikan kepada kita kepenuhan itu. Caranya gimana Pak? Tidak bisa kita penuh dengan Roh Kudus terus diam aja mau ngapain diam aja, enggak. Saudara dan saya punya tugas, punya tanggung jawab. Kehidupan orang-orang Kristen di abad pertama tidak pernah lepas dari kehidupan berdoa, kehidupan merenungkan firman Tuhan. Maka apakah saudara berjalan dalam pimpinan Tuhan? Penuh artinya kita berjalan bersama dengan Tuhan,
lalu melihat kebenaran firman, berdoa tiap hari, melihat sekeliling kita, apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh, belum nih di dalam Tuhan, jadi orang Kristen. Itu artinya kita mengerjakan bagian kita, tapi kepenuhan itu dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Kenapa tidak bisa oleh kita? Kalau saya bisa memenuhi seseorang dengan Roh Kudus, saya akan pasang tarif. Mau penuhnya berapa banyak? Penuhnya 1 liter, 500.000. Penuhnya berapa? 10 liter, tarif 10 juta. Saya bisa pasang tarif. Tapi hamba Tuhan gak boleh pasang tarif. Gak boleh saya khotbah di sana harus 10 juta, 1 juta 5. Gak ada tarif. Itulah disebut persembahan kasih. Kita tahu Tuhan yang memelihara kita. Maka hamba Tuhan siapapun itu, kalau sudah mengatakan saya bisa membuat kamu penuh dengan roh, pasti itu hamba Tuhan sesat. Kenapa? Karena Roh Kudus yang kerja, bukan kita. Kita berbagian tugas tanggung jawab kita. Nanti atas anugerah, karunia, Tuhan akan memenuhi saudara dan saya. Itulah pasif. Yang kedua, itu present. Saudara yang belajar bahasa Inggris pasti tahu. Present itu artinya dulu, sekarang, terus ke sana yang akan datang. Berarti terus menerus. Maka kata plerouste itu dalam bentuk present artinya kamu tuh kalau penuh Roh Kudus jangan cuma, saya minum dulu, jangan cuma sekali. Ini saya minum aja beberapa kali. Karena kita haus terus menerus kalau bicara. Jadi orang itu dipenuhi Roh Kudus. Pak, dia sudah penuh Roh Kudus, Pak. Saudara baca kitab Kisah Rasul. Orang-orang yang menjadi pengikut Kristus terus menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka jangan jadi orang Kristen, saya sudah dibaptis. Saya sudah ikut katekisasi. Saya udah belajar semua, selesai Pak. Udah, saya tinggal tunggu aja tiket pulang. Pulang mana? Pulang ke sorga Pak. Maksudnya ya meninggal. Udah tinggal nunggu aja. Enggak, terus menerus. Itulah bentuk present. Jadi Bapak Ibu Saudara termasuk saya yang khotbah. Kalau saya khotbah, saya ambil khotbah-khotbah dari file saya, kan saya banyak file. Terus saya khotbahkan semua. Pak, dulu pernah ada yang khotbah di sini, lalu ada yang bagian rajin mencatat, mana Pak Sanbin, Pak Sanbin. Itu udah pernah tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu khotbahnya pernah, udah dicatat sama Pak Sanbin karena rajin mencatat khotbah. Jadi ketika khotbah yang sama pun saya sebagai hamba Tuhan harus menggumuli Tuhan, mesti ngomong apa sama jemaat Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sepanjang minggu ini. Supaya ketika saudara sampai ke tempat ini, pulang nanti, jangan pulang dengan tangan hampa. Bukan hanya di sorga pulang tangan hampa. Pulang dari gereja juga jangan dengan tangan hampa. Tapi dengan kepenuhan Tuhan, terima kasih. Seminggu ini aku mau melakukan apa yang Engkau sudah firmankan. Maka harus present. Dan yang ketiga, kata penuh tadi sifatnya imperatif. Imperatif itu apa? Ini bukan sebuah pernyataan statement, tetapi ini sebuah imperatif. Imperatif artinya perintah. Maka penuhlah dengan Roh Kudus. Bukan pertanyaan, bukan statement, tetapi sebuah perintah. Perintah Tuhan bagi setiap orang Kristen, saudara dan saya. Jadi bukan hanya saya sebagai pendeta, Bapak Ibu, semua saudara-saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Maka jangan bilang, saya mah gak perlu penuh-penuh dengan Roh Kudus lah. Itu bagian Pak Pendeta, bagian penatua, bagian diaken majelis, bagian pengurus, ketua komisi, sekretariat. Aku mah cuma jemaat, aku gak harus penuh. Enggak saudara, penuhlah dengan Roh Kudus. Adalah perintah Tuhan bagi semua Bapak Ibu Saudara, termasuk saya. Ini yang pertama. Ayat ke-18, masuk ayat kedua. Kalau kita sudah penuh, maka ayat 19 kita
punya ciri-ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus itu, ucapan mulutnya akan memuliakan Tuhan. Mari baca 2 ayat ini. Efesus 5 ayat 19, juga Matius 12 ayat 34. 1, 2, 3. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini bukan sembarang nyanyi. Tadi kalau orang yang mabok, dulu saya tinggal di kampung, orang kampung ini, kalau ada orang mabok, nyanyinya saya tahu. Begadang jangan begadang, begadang boleh saja. Terus gimana? Begadang jangan begadang. Saya kalau udah dengar lagu itu, tetangga saya lagi mabok nih. Karena nyanyi itu terus. Setiap ngawok, begadang jangan begadang. Mabok, begadang jangan. Enggak ada lagi mabok. Penuhi aku sekarang. Enggak ada lagu itu. Enggak ada haleluya, enggak ada. Tapi lagunya begadang jangan begadang. Saya tahu dia lagi mabok. Nah, kalau orang penuh dengan Roh Kudus, maka dari mulutnya bukan keluar begadang jangan begadang, tapi keluarnya adalah tadi mazmur, kata-kata puji-pujian, pengaguan kepada Tuhan. Menurut ahli mengatakan, Paulus tahu ada kitab mazmur yang memuji-muji Tuhan. Dia sering memuji-muji Tuhan. Makanya waktu Paulus masuk penjara, dia penuh dengan Roh Kudus bersama dengan Silas masuk penjara Filipi. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia memuji Tuhan. Bisa jadi mazmur, pujian, kidung pujian itu him, kidung pujian him. Lagu-lagu him, kemarin saya ngomong dengan siapa ya, saya lupa. Kayaknya yang nyanyi lagu kidung pujian cuma GKRI Kelapa Gading deh. Saya keliling-keliling ke gereja GKRI yang lain, kayak saya, salah satu pengurus di sinode, kayaknya jarang yang nyanyi lagu Padahu batu zaman. Udah gak ada lagi tuh. Itu lagu GKRI Mangga Besar tahun 80-an, tahun 90-an. Sekarang udah jarang. Bersyukur GKRI Kelapa Gading masih lagu itu tuh. Kidung puji-pujian. Maka tadi ada pujian lagu. Bukakan mataku Tuhan. Saudara keliling ke GKRI yang lain. Susah. Nyari jemaat yang masih nyanyi lagu kidung, jemaat kidung pujian. Kenapa saudara? 3 bulan ke depan saya cari, saya pikirkan temanya 2 lagu minimal. Supaya jemaat nyanyi lagu kidung puji-pujian. Karena di dalam kidung puji-pujian, orang menuliskan satu lagu, bergumul dari perjuangan dia, kesulitan dia, kedukaan dia, apapun yang dia alami, dia tuliskan. Dan orang-orang seperti itu ngerti Alkitab. Itulah kidung puji-pujian. Jadi saudara jangan cepat-cepat protes. Ngapain sih Pak masih nyanyi lagu kidung? Ini Paulus sudah kasih tahu. Kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu menyanyikan mulutmu itu memuji Tuhan. Ada 3 sarana, mazmur, kidung puji-pujian, satu lagi apa? Nyanyian rohani. Ini mungkin John Wesley, Charles Wesley yang biasa menyanyikan lagu dengar dia panggil nama saya. Terus gimana? Dengar dia panggil namamu. Semua hafal, dari anak sekolah minggu ingat. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Lagu-lagu pendek-pendek yang kita ingat. Kerja buat Tuhan. Jadi Paulus mau katakan kalau orang penuh dengan Roh Kudus, dia nggak geleper-geleper begitu, nggak jatuh-jatuh berbusa begitu terus pesian pinggir, enggak. Orang penuh dengan Roh Kudus maka meluap dari mulutnya puji-pujian, mazmur, kidung pujian, juga nyanyian rohani. Orang ini kelihatan, saya heran sama kamu. Dari tadi saya perhatikan, kok hatimu selalu bernyanyi. Kamu mungkin gak lihat saya, tapi saya perhatikan kamu penuh dengan sukacita. Orang ini gak sadar bahwa hatinya selalu bernyanyi. Hatinya selalu bernyanyi. Ada satu gereja besar di Korea, Myeongsung Church.
Saya beberapa minggu yang lalu ketika memberikan pembekalan di sinode ketemu salah satu orang Korea. Saya bilang saya dulu pernah ke Korea Selatan, ke Seoul, ketemu dengan pendeta besar di situ di Myeongsung Church. Saya ingat itu, saya bilang, dia bilang, oh iya Pak, saya tahu. Itu pendeta, saya bilang, dari mulai gerejanya cuma 10-15 orang, sekarang ribuan, karena Samsung Elektronik itu jemaatnya dia, Myeongsung Church. Nanti kalau Bapak Ibu ke Korea, ke Seoul boleh pergi ke gereja itu, besar sekali, besar sekali. Jadi dia suka memuji Tuhan. Dia mulai pelayanan bukan di mimbar seperti ini, bagian bersih-bersih, bagian cleaning, tapi sambil bersih-bersih. Kerja buat Tuhan selalu manis. Saudara lihat ya, orang yang kalau saudara di kantor, saudara berdagang, kalau hati kita penuh dengan Roh Kudus, maka Paulus katakan, berkata-katalah seorang kepada yang lain. Karena kamu penuh, setelah kamu penuh, ini satu perintah, kamu penuh, maka ucapan mulutmu memuliakan Tuhan. Tapi sebaliknya, ada orang-orang yang seperti Tuhan Yesus katakan Matius 12 ayat 34, yang diucapkan mulut, meluap dari hati, itu konteksnya adalah Tuhan Yesus sedang bicara kepada orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kedengkian, kebencian, iri hati, kepahitan, dan sebagainya. Beberapa minggu, mungkin 3 minggu yang lalu, saya ketemu dengan seorang mahasiswa. Mahasiswa ini berkata, Pak, dia cerita dengan temannya, kalau saya ketemu dengan ibu itu ya, enggak ada, bukan ibu ini, ibu itu dia bilang, saya capek loh Pak. Loh, saya bilang kenapa? Tanya sama teman, kenapa dia capek? Iya, habis setiap kali ketemu ibu itu, isi omongannya cuma gosip. Gosip melu, pusing Pak, saya pusing kata mahasiswa ini. Jadi kalau saya diajak pergi, tolong ya Bu, ngomong sama ibu yang lain, ibu itu jangan diajak. Kalau ibu itu pergi, saya mendingan gak ikut. Loh, karena saya gak kuat Pak, gak kuat. Jadi perjumpaan dia dengan ibu itu isinya kepahitan, isinya kebencian, isinya gosip, isinya semua hal-hal yang sampah. Maka kita ingat di dalam pemahaman Alkitab Matius 12 ayat 34, saya pernah bahas. Kalau hati kita penuh dengan Roh Kudus, maka mulut kita ketika kita bicara sama orang, orang itu pasti akan dapat berkat Tuhan. Amin. Orang itu akan dikuatkan. Sebaliknya, kalau hati kita penuh dengan kepahitan, kebencian, apalagi amarah, iri hati, nanti keluarnya juga itu. Dan saudara boleh testing, ngobrol dengan seorang 1 jam, perhatikan dia bicara apa, perhatikan saya bicara apa. Apakah mulut saya, apakah mulut saudara keluar kata-kata yang memuliakan Tuhan, yang mendorong orang untuk semakin hidup takut akan Tuhan, atau orang dengar kata-kata, aduh gue capek deh kalau ngomong sama lu, gue gak mau ngomong lagi lah sama ibu itu. Jangan, bukan hanya ibu itu, bapak itu juga ada ya, supaya seimbang, bapak itu juga ada. Jadi ibu itu dan bapak, aduh, saudara itu, bro itu, brur itu, aduh capek. Saudara perhatikan, apa yang ada di hati kita. Kalau hati kita penuh dengan Roh Kudus, maka ucapan orang itu, Paulus sedang ingatkan jemaat di Efesus, akan penuh dengan mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Karena apa yang dari dalam hati akan meluap keluar dari lewat mulut. Ini yang kedua bagian A. Ternyata bukan hanya sampai di situ. Orang ini juga bukan hanya omongannya menjadi saluran berkat, tapi ayat 20 mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tidak jauh dari sini ada tukang sayur.
Tukang sayur ini terkenal suka mengeluh. Padahal yang belanja rame, langganannya rame. Saya bilang sama istri saya, iya juga ya, dia kok gak pernah terima kasih, dagangannya laku. Terus ada ibu yang lain, ada bapak yang lain ketika beli sama dia. Pak, bapak itu mestinya mengucap syukur loh Pak. Bapak tuh dari tadi saya lihat gak pernah sepi, rame terus. Tapi rame pun gak pernah mengucap syukur. Selalu komplain, mengeluh, inilah, itulah, susah lah, inilah. Semuanya ngomongannya gak ada yang penuh syukur. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, ayat 20, orang ini akan mengucap syukur kalau sehat. Enggak. Mengucap syukur kalau lagi proyeknya berhasil. Enggak. Mengucap syukur kalau anak-anak sehat semua. Enggak. Enggak ada kondisi tertentu. Tetapi di sana dipakai kata senantiasa. Always. Selalu. Maka timbul pertanyaan, Pak, emang bisa? Memangnya bisa Pak kita mengucap syukur dalam segala sesuatu? Kalau saya divonis sakit gimana? Kalau divonis hidup saya nggak lama lagi gimana? Kalau anak saya mengalami kesulitan gimana? Bisakah saya tetap mengucap syukur? Kalau bahkan diri saya sendiri mengalami kesulitan, kesukaran, dihina, difitnah, bisa Pak mengucap syukur? Jawabannya gimana Bapak Ibu? Bisa nggak? Nggak berani jawab kan? Susah. Kalau saya jawab bisa, kemarin saya baru aja marah-marah. Baru aja saya komplain. Ini memang kalau Bapak Ibu pahami, nggak bisa kita mengucap syukur karena hal-hal yang lain. Tapi mengucap syukur Bapak Ibu Saudara dan saya harusnya karena Tuhan. Bukan karena yang ada di sekeliling kita. Bukan karena keadaan kita. Barulah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara semua, termasuk saya, aku bisa selalu mengucap syukur. Karena apa? Karena perbuatan Tuhan kepadaku. Semestinya aku dikutuk, tetapi aku sekarang diberkati. Aku seharusnya dilempar ke neraka. Sekarang Tuhan tarik aku, pindahkan aku ke surga. Aku selayaknya dihukum, tapi Tuhan kasih anugerah. Bisa gak mengucap syukur? Pasti bisa. Selayaknya kita nggak akan dapat apa-apa. Tapi Tuhan berjanji, satu hari. Bapak, Ibu, Saudara yang berjalan bersama Tuhan, dipenuhi Roh Kudus saat berjumpa dengan Tuhan. Tuhan janji kasih apa? Ini udah begini tangannya. Kasih apa? Masih belum paham juga, dikasih apa? Mahkota. Tuhan janji aku kasih mahkota, aku kasih reward, aku kasih hadiah. Mestinya kan kita gak layak. Kok Tuhan kasih? Katanya kan anugerah selamat, bukan karena perbuatan aku. Iya kata Tuhan, tapi tetap aku mau kasih kamu hadiah. Aku mau kasih kamu mahkota. Kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Ayub. Istri Ayub tidak penuh dengan roh. Maka waktu melihat suaminya susah, Ayub pasal 2 ayat 10. Coba kita baca, 1, 2, 3. Apa yang dikatakan oleh Ayub? Engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kenapa? Karena istri Ayub bilang, udahlah Ayub, ngapain lagi kamu bertahan? Udah kutukilah Allahmu lalu engkau mati, selesai. Itu kan nasihat singkat, tepat, tapi padat dan menusuk, tajam. Udah kutuk Allah, mati. Apa reaksi orang yang penuh dengan roh? Apakah dia bilang, engkau adalah istriku yang sangat mengasihi aku. Cocok. Kita memang dari dulu cocok. Ada orang sebelum menikah cocok, habis menikah cekcok. Jadi cocok sama cekcok. Tapi Ayub gak ikut istri.
Dia bilang, kamu ya bicara seperti perempuan. Kalau terjemahan yang lama gila. Tapi terjemahan barunya bilang bebal, foolish, bodoh. Kamu gak melihat semua kebaikan Tuhan, maka kamu bodoh. Jadi saudara, kata bodoh, foolish itu ditujukan bukan hanya orang yang IQ-nya, bukan IQ rendah di sini, tetapi orang yang gak mengerti, memahami Tuhan secara utuh. Maka Ayub bilang, kamu bicara seperti perempuan foolish, bodoh, bebal. Apakah kita mau menerima yang baik? Ada orang pikir, kalau yang baik-baik itu dari Tuhan, Pak. Kalau yang jahat itu bukan dari Tuhan. Nggak cocok. Ayub bilang, yang baik, yang evil sekalipun bisa datangnya dari Tuhan. Pusing Pak, saya Pak, pusing. Masa Tuhan kasih yang jahat? Ini yang Ayub bilang. Kalau engkau melihat keseluruhan rencana Allah, sekalipun yang saudara dan saya alami sepertinya buruk, penyakit, kegagalan, kelemahan, segala sesuatu. Saya sudah berjalan bersama Tuhan. Saya sudah berjalan bersama Tuhan melihat firman dan berdoa, Pak. Tapi saya mengalami hal-hal yang buruk. Apakah ini artinya Tuhan tidak menyertai kita? Ayub sudah menjawab, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Sangat menyedihkan kalau kita punya anak, punya cucu, cuma mau lihat kita kasih yang enak. Waktu kita susah, waktu kita mengalami sesuatu yang membutuhkan pertolongan, ini mah bukan oma saya, ini bukan mami saya, bukan papi saya nih. Papi saya mah bagiannya memberi. Ini anak apa seperti ini? Ayub mengerti. Tuhan di dalam kedaulatannya, Roma 8 ayat 28 mengingatkan, bisa memakai segala sesuatu. Dia bisa bekerja di sana, sekalipun saudara difitnah, diomongin yang gak benar, saudara divonis penyakit, saudara gagal, anakmu belum berhasil, aku sudah berjuang, aku sudah sungguh-sungguh, namun aku belum berhasil. Kita tahu sekarang, mari kita baca. Kita tahu bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan. Pak, ayat ini mah saya udah hafal dari dulu, dari sekolah minggu saya juga ada hafal. Waktu saudara menjalani hari, kita berdoa, Tuhan, jangan aku hanya dipenuhi sekali pada waktu dibaptis, jangan. Terus menerus, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai aku berjumpa Tuhan muka dengan muka. Itulah kerinduan dipenuhi. Dan bagian yang terakhir tadi kita tidak baca, karena di Alkitab yang cetakan LAI ditulis sampai ayat 20. Tapi ayat 21 dalam Alkitab bahasa Inggris ataupun Alkitab elektronik masuk dalam perikop ayat 1 sampai 21. Mari kita baca ayat 21. Ini hal ketundukan, submission. Mari kita baca. Dan tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi Paulus katakan, kalau kamu sudah penuh dengan Roh Kudus, nanti kamu bicaranya itu puji-pujian. Orang mendengarnya itu Tuhan dimuliakan. Nanti kamu tahu mengucap syukur. Karena ada satu kalimat yang sangat indah, tadi belum saya bacakan. Kalau orang mengucap syukur itu, orang ini akan menjaga hatinya. Dia akan terus-menerus membawa hatinya dalam keadaan kondisi yang baik. Itu orang yang tahu mengucap syukur. Tapi kalau orang tidak tahu mengucap syukur, hatinya, kondisinya bukan dalam keadaan yang baik. Maka mari kita belajar mengucap syukur. Bukan mengucap syukur misalkan habis mungkin saudara jatuh, aduh saya mengucap syukur, tadi saya jatuh. Orang bingung, loh tadi saya mengucap syukur,
saya ditabrak motor. Loh, kok ditabrak motor mengucap syukur? Yang kita syukuri tadi, kebaikan perbuatan Tuhan atas kita. Semua bisa terjadi, tapi kita tahu sekarang Tuhan bekerja di situ. Nah, bagian yang terakhir setelah kita mengucap syukur, kita belajar tunduklah seorang kepada yang lain. Kenapa Paulus tulis bagian ini? Nanti kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat sebelum dan ayat sesudah, khususnya ayat sesudah dalam relasi keluarga, Paulus juga ingatkan, ketundukan itu bukan hanya dalam lingkungan gereja, tetapi masuk ke dalam keluargamu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Maka ketundukan itu, Paulus katakan harus ada. Kenapa? Karena ketundukan ini adalah salah satu ciri tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Dan ini adalah demi sebuah keteraturan dan kebaikan. Bayangkan, kalau di gereja orang gak mau tunduk. Siapa dia? Repot. Di organisasi, siapa dia? Ketum, biarin aja. Gak ada urusan, aku tetap mau cara aku sendiri. Paulus tahu persoalan-persoalan jemaat di gereja Efesus, Kolose, Filipi, dan gereja-gereja yang lain, persoalan ketundukan menjadi isu yang besar. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau akhiri bagian ini dari beberapa waktu yang lalu ketika kami ikut rapat di sinode. Di sinode itu ada ketum, ada sekum, ada bagian organisasi dan macam-macam. Lalu saya diminta untuk menjadi wakil ketua bidang organisasi. Maka sebagai wakil saya ikutin ketua. Walaupun banyak hal yang saya nggak cocok dengan si ketua ini. Tapi saya tahu, saya sudah pernah buat, ketua bilang, Pak Randy coba tolong buat ini, 1, 2, 3, saya buat. Setelah saya buat, saya kasih ke dia, ternyata nggak dipakai. Terus saya apakah ngotot? Enggak apa-apa Pak kalau nggak dipakai. 2 kali. Dan saya bilang nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya wakil. Dia yang jadi ketua. Lalu di dalam musyawarah nasional, sidang sinode yang akan diadakan tahun 2025, bulan Oktober, sinode GKRI, saya diminta, Pak Randy jadi sekretaris. Aduh, saya paling lemah urusan administrasi. Ya sudahlah, karena diminta dengan pertimbangan 1, 2, 3, saya jadi sekretaris. Ada ketua panitia untuk mengadakan musyawarah nasional tahun 2025 bulan Oktober. Sudah mulai rapat, udah 5 kali. Maka sebagai sekretaris, saya bertanggung jawab sama ketua panitia. Maka dia bilang nanti bikin ini, bikin rapat, undang di Zoom, bla bla bla. Oke Pak, karena saya sekretaris. Ketundukan ini, submission ini berlaku di dalam gereja Tuhan, dalam organisasi, juga di gereja, di semua posisi Tuhan tempatkan posisi-posisi tertentu yang satu hari akan berakhir. Kemarin ramai diberitakan di sosial media, presiden yang tinggal beberapa hari lagi akan lengser selesai. Ketika disebut, tidak disebut namanya, tapi cuma disebut Presiden Republik Indonesia. Orang pada diam semua. Sang presiden cuma. Ketika yang kedua disebut presiden terpilih, Bapak bla 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 bla. Tepuk tangan, wakil presiden, tepuk tangan semua. Apa yang saya mau sampaikan? Jabatan, posisi hanya sementara. Tidak selama-lamanya saudara jadi suami, atau tidak selama-lamanya saya jadi pimpinan jemaat. Tidak selamanya dia jadi presiden, jadi ketua, jadi apapun posisi saudara, satu hari selesai. Maka ketika saudara dan saya menjabat, baik-baik jalankan tugas kita. Demikian juga orang-orang di bawah, bukan untuk memerintah, tapi untuk menjadi teladan yang Tuhan kehendaki. Maka ketundukan di sini kita bisa pahami ketundukan di dalam Kristus. Jelas.
Bahasa aslinya, terjemahan Indonesia, di dalam Kristus. Tunduklah, submit seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Maka kalau istri sudah tunduk kepada suami, tetapi suaminya tidak mengasihi istri, atau berbuat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya di dalam Tuhan, maka dalam katekisasi juga hari ini, saat ini saya sampaikan, saudara istri-istri boleh naik banding seperti pengadilan, naik banding kepada posisi di atas Kristus. Karena jelas, ketundukan saudara, ketundukan saya, bukan ketundukan yang membabi buta, tapi ketundukan di dalam Kristus. Amin, saudara. Maka kalau pemimpin saudara, siapapun itu, di organisasi, di gereja, di keluarga, benar-benar membawa saudara takut sama Tuhan, saudara dan saya wajib tunduk. Tapi kalau dia sudah menyimpang dari kebenaran, tinggalkan dia. Karena saya lebih takut kepada Tuhan daripada sama suami, istri, anak-anak, cucu, menantu, siapapun. Karena itu semua hanya sementara. Sekali lagi, sementara. Sekali lagi, sementara. Jadi kita diingatkan, benar ya, ketika saya tunduk, ada maksud Tuhan. Tuhan mau memberkati. Kalau atasan kita gak beres, naik banding kepada Kristus. Tuhan, ini suami saya gak beres, pemimpin saya gak beres, saya naik banding kepadamu, biar Tuhan yang urus dia. Mari kita berdoa. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita berdoa memeriksa hati dan pikiran kita. Sudah berapa lama saudara jadi orang Kristen? Jadi pengurus gereja, menjabat jadi hamba Tuhan, jadi penatua, jadi diaken, majelis, ketua komisi, apapun itu. Sudahkah kita memeriksa hati kita? Apa yang ada dalam hati kita? Apa isinya hati dan pikiran kita? Kalau isinya kebencian, iri hati, amarah, maka tidak mungkin saudara bisa memuliakan Tuhan, mengucap syukur. Tidak mungkin saudara bisa menaikkan mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, ucapan syukur, ketundukan. Tetapi kalau kita minta Tuhan, ampuni kami, penuhi kami dengan roh-Mu seperti pujian yang kami naikkan, maka setiap ucapan saudara, kalaupun kita salah ucap, segera kita sadar, Tuhan ampuni aku. Biar aku boleh menjadi saluran berkat, sehingga di mana aku berada, orang tidak menghindar daripadaku, tapi justru orang akan merindukan berjumpa denganku. Bukan karena aku, tetapi karena roh Tuhan yang melaluiku berbicara kepada orang-orang di sekitarku. Dan tugas tanggung jawabku, aku kerjakan sesuai dengan posisi peran yang Tuhan berikan. Tuhan, lihatlah setiap jemaat-Mu, sebentar kami belajar ketundukan Kristus kepada Allah Bapa, sehingga kami tidak binasa. Kami boleh memperoleh kebaikan, yaitu keselamatan, melalui roti, melalui air anggur, melalui tubuh-Mu, melalui darah-Mu, melalui pengorbanan-Mu. Tuhan ampuni kami. Kalau kami seringkali lupa bahwa kami orang-orang tebusan. Kami seperti anak-anak liar, anak-anak jalanan yang tidak punya bapak dan ibu. Kami lupa bertanggung jawab kepada Bapa kami di surga yang sudah memberikan Sang Anak Yesus Kristus supaya kami boleh selamat. Pimpin kami supaya kami hanya takut kepada Tuhan, menyenangkan hati-Mu, bukan mencari kredit bagi diri kami sendiri, menggeser orang-orang lain untuk kepentingan kami dan golongan kami. Tuhan ampuni kami, beri kami hati yang takut akan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa, biar perjamuan Tuhan sebentar boleh menjadi perjamuan yang membawa berkat,
bukan membawa kutuk hukuman, tetapi kami boleh semakin melihat anugerah, pimpinan, penyertaan Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Bersama-sama dengan orang pilihan, mari kita membaca pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan naikkan satu pujian sebelum nanti Ibu Pendeta Moili membacakan persiapan untuk perjamuan Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 32. Atas bukit yang jauh ada salib yang berat, tanda laknat dan dosa kita. Yesus anak Allah yang tidak bersalah sudah mati ganti dosaku. Atas bukit yang jauh ada salib yang berat, tanda laknat dan dosa. Yesus anak Allah yang tidak bersalah sudah mati ganti dosaku. Ku peluk kayu salib Tuhan, ku peluk kayu salib Tuhan, sampai Tuhan bawaku pulang. Kalau Yesus Tuhan datang, kayu salib diganti menang. Silakan dibacakan Ibu Moili. Pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau sama-sama melihat satu renungan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32 untuk kita masuk bersama-sama di dalam perjamuan kudus. Demikian kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab
setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Amin. Baik, makasih. Saya undang yang bertugas untuk mengedarkan roti dan air anggur. Kita naikkan pujian ini sekali lagi juga dengan refnya, atas bukit yang jauh. Nanti setelah itu musik yang kedua memainkan pujian ini. Saudara boleh berdoa. Atas bukit yang jauh. Musik memainkan pujian ini, saudara boleh berdoa masing-masing kepada Tuhan. Apakah selama ini saudara hidup sudah penuh dengan Roh Kudus? Berdoalah, mintalah Tuhan memenuhi hati saudara dengan Roh-Nya yang kudus.
jika di antara Bapak Ibu ada yang ingin ikut perjamuan namun terlewat, boleh mengangkat tangan. Kalau sudah semua, saya jemput untuk bangkit berdiri. Mari kita memegang roti di sebelah tangan kanan kita. Melalui roti ini, kita diingatkan akan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya. Sehingga sebelum ia disalib, ia kumpul dengan para muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Ambillah dan makanlah. Mari kita makan bersama-sama sebagai bukti iman kita kepada Tuhan. Kita memegang cawan sebelah tangan kanan kita. Kita diingatkan akan darah yang adalah nyawa. Nyawanya ia berikan kepada saudara dan saya. Darahnya dicurahkan, artinya Kristus mati bagi saudara, mati bagi saya, umat tebusannya. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Apakah kita memandang rendah darah pengorbanan Kristus dengan kehidupan kita yang sembarangan? Atau kita mau datang kepada Tuhan, kasihani aku, basuh aku dengan darah-Mu, sucikan aku, penuhi aku dengan roh-Mu, sehingga ucapan perkataanku bukan berisi gosip, kebencian, amarah, sakit hati, tapi berisi kata-kata mazmur pujian yang memuliakan Tuhan. Dan dalam diriku mengalir ucapan-ucapan syukur, dan aku belajar tunduk seperti kepada Kristus. Tuhan Yesus berkata sebelum ia disalib, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Oleh karena itu, ambillah dan minumlah. Mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Ya, persilakan Ibu Lilianti berdoa mengucap syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Bapa. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, sehingga Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai pertengahan ini. Sehingga perjamuan kudus yang Tuhan sudah nyatakan di dalam pengorbanan-Mu, yang begitu besar bagi kami. Biarlah kami boleh belajar di dalam kasih dan pengorbanan-Mu, yang tidak pernah terlepas dan berhenti sampai hari ini. Terpujilah Bapa, Engkau mengasihi hidup kami sampai hari ini. Dan kami dididik, diajar untuk memberikan kasih di dalam hidup kami dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan dan akal budi. Biarlah kasih-Mu itu menetap di hati kami ya Bapa. Untuk kami belajar terus memberikan yang terbaik bagi sesama kami. Bahkan kami boleh memberikan pengertian dan pembaruan di dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka. Kami tahu Tuhan, beban setiap manusia tidak akan sanggup untuk melakukannya. Tetapi Engkau nyatakan di kayu salib, Engkau memberikan kemenangan dan memberikan jawaban. Dan memberikan kekuatan yang baru untuk kami melangkah hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di pengorbanan-Mu. Bahkan Engkau bangkit juga untuk kami, memberikan teladan bagi kami. Tuhan, juga Engkau memberikan tempat bagi kami, sehingga Engkau memberikan pengharapan di dalam iman dan kekekalan. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan, terpujilah Roh Kudus. Inilah doa dan seru kami Bapa. Kami mohon belas kasih-Mu untuk selalu menjaga dan membimbing dan mendidik kami di dalam kasih-Mu.
Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita naikkan pujian nomor 2, Peganglah Tanganku Roh Kudus, sebagai doa kita sebelum kita menerima berkat lewat ibadah pagi hari ini dengan doa penutup dan doa berkat. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, aku tidak dapat jalan sendiri tanpa Roh Tuhan. Jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala jalan, bawalah diriku kepada Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Beri menang Yesus namanya, nama yang beri menang Yesus namanya. Saya undang bagi berdiri, kita akhiri dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini, di hari peristirahatan yang Tuhan sudah berikan di hari Minggu ini. Kami boleh memasuki hari yang minggu yang pertama di bulan yang Oktober yang baru ini di 2024. Tuhan, berkatilah, tolonglah anak-anak-Mu ketika mereka menghadapi pergumulan apapun itu, sakit, penyakit, kelemahan, pekerjaan, pergumulan relasi, suami, istri, anak-anak, cucu, menantu, apapun relasi kami di kantor, di perdagangan. Tuhan, urapi dan penuhi setiap anak-anak-Mu. Sehingga waktu kami sudah penuh dengan Roh Kudus, kami tahu bagaimana harus bersikap. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Baik yang hadir di tempat ini, maupun karena kelemahan tubuh dan sakit penyakit tidak bisa hadir. Tuhan juga menyertai dan jangan meninggalkan gereja-Mu, GKRI Kelapa Gading. Dan ajar kami terus bersekutu, berdoa, seperti Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari sorga. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus yang memenuhi menyertai kita, terus menyertai kita sampai satu hari Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita bersama-sama dengan Dia, menjemput Dia di awan, di angkasa, dan kita boleh tinggal bersama Dia sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih
Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu.